Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Hizbullah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka thalabul ilmi atau hadir dalam majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah mencatat segala amal yang kita lakukan sebagai pengampunan dosa bagi kita dan juga sebagai peninggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini sebagaimana malam-malam atau sebulan yang lampau ya jadwal saya mengajar di tempat ini, kita tetap akan membaca kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyitu Minal A'mal. Kitab ini dikarang oleh guru saya Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Al-Mukarramah, terkait dengan dalil-dalil amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkait apa itu pahala dari orang yang masih hidup kemudian dikirimkan kepada saudara-saudaranya yang sudah meninggal dunia. Apakah sampai atau tidak sampai amalan-amalan tersebut? Pada pertemuan yang sebelumnya kita sebenarnya sudah membahas 4 mazhab, pandangan imam 4 mazhab tentang bolehnya atau sampainya seseorang yang masih hidup untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, bahkan khatmul Quran, atau juga baca-baca doa yang lain, kemudian pahala dari amalan itu dihadiahkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Setiap imam 4 mazhab itu mempunyai pembesar-pembesar di kalangan mazhab yang mereka bangun. Jadi contoh misalnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, maka terdapat imam-imam yang besar pengikut mazhab Syafi'i tapi juga sebagai mujtahid mazhab, contohnya Imam Nawawi, contohnya Imam Romli dan lain sebagainya. Itu pada pertemuan yang sebelumnya sudah dibahas bahwa hampir semua ulama-ulama 4 mazhab itu menyatakan bahwa orang hidup yang membaca Al-Quran atau doa-doa atau amalan-amalan sunnah lainnya, bila mana berniat bahwa pahala yang dikerjakan dari amalnya itu kok dihadiahkan untuk mayit, maka mereka menyatakan atau semuanya menyatakan 4 mazhab itu sampailah kepada mayit. Yang kedua, hukumnya adalah boleh sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabawi yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pun mengirimkan doa atau mengucapkan doa-doa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Begitu kurang lebih sudah dibahas, tapi tentu di dalam kitab ini akan diperluas lagi pembahasan hal itu ya, dengan menampilkan pendapat-pendapat yang lebih konkret dari beberapa ulama-ulama, tokoh-tokoh tertentu yang mempunyai ilmu dan kredibel di dalam keilmuannya,
serta mempunyai jamaah-jamaah yang mengikuti langkah-langkah beliau. Bab berikut adalah aqwalu a'immatil madzahibil fiqhiyah. Aqwal pendapat-pendapat a'immah, yaitu para imam al-madzahibil fiqhiyah, mazhab-mazhab fikih. Maksudnya 4 mazhab, yaitu pertama mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. Bagaimana menurut ulama-ulama atau pembesar-pembesar di kalangan 4 mazhab tersebut? Kita baca kitab ini sesuai dengan runtutannya ya. Waqad aqadal Allama Al-Faqih Al-Hambali, sungguh telah dicatat oleh Al-Allamah Al-Faqih Al-Hambali, mazhabnya dari mazhab Hambali, namanya Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Humaid rahimallahu ta'ala. Faslan, satu pasal, khoson, yang khusus, fi kitabi, di dalam kitab karya tulisnya. Nama kitab karya tulisnya itu Ghayatul Maqsudi, boleh dibaca Ghayatul Maqsudi atau Ghayatil Maqsudi. Kalau Ghayatul Maqsud itu i'rab hikayatan, kalau Ghayatil Maqsudi langsung sebagai badalnya kitabihi, fi kitabihi. Jama'a fihi, beliau mengumpulkan dalam pasal ini, atau tadi disebutkan satu pasal khusus apa? Aqwalul ulama'i, pendapat-pendapat dari para ulama, min kulli mazhabin, di dalam setiap mazhab, yaitu mazhab 4 tadi. Fi itsbati, di dalam penentuan, wusuli ats-tsawabi ilal amwati, sampainya pahala yang dikirim tentunya oleh orang yang hidup, ilal amwati, kepada orang yang telah meninggal dunia, min ayyi amalin sholihin, dari pahala amalan-amalan baik, yaqumu bihil hayyu, yang dikerjakan oleh orang yang hidup, wa yahibu thawabahu, lantas menghibahkan, menghadiahkan, mengirimkan thawabahu, pahalanya, ilal amwati, kepada para mayit yang ada di kuburan, kal haji, seperti amalan haji. Gimana amalan haji itu? Namanya haji badal namanya ya. Misalnya saya ini sudah pernah haji wajib, sudah, kemudian saya akan haji lagi, itu kan haji sunnah. Tapi haji sunnah saya ini saya niati, saya niati haji sunnah ini misalnya untuk kakek saya yang belum pernah haji, begitu ya. Kakek saya itu namanya Alwi, misalnya saya dalam haji berniat nawaitul hajja wal umrata an jaddi alawi, gitu, lillahi ta'ala ya, aku niat haji dan umroh untuk kakekku, tentu yang sudah meninggal dunia, yaitu kakek Alwi ya, lillahi ta'ala. Maka amalan haji saya mulai dari niat haji sampai selesai itu pahalanya akan dimiliki oleh kakek saya Alwi. Dan kalau sebelumnya kakek saya itu belum haji ya, maka untuk adat Indonesia, begitu saya pulang dari haji, maka kakek saya itu sudah menyandang gelar Haji Alwi, begitu. Sah menurut ajaran syariat. Jelas ya? Sah. Walaupun kakek saya sudah di mana? Di makam kuburan. Begitu ya. Ini yang disepakati. Was-shadaqati,
Demikian juga dengan sedekah. Kalau sedekah itu maklum ya, kita bersedekah atas nama ya orang tua kita, kakek kita, buyut kita, itu sering ya. Kalau misalnya ada pembangunan masjid, ya kita beli semen, ya misalnya semennya satu pickup, satu truk gitu misalnya ya, kita serahkan kepada pembangunan masjid dan kita mengatakan kepada panitia pembangunan, Pak, saya ini bersedekah semen satu pickup atau satu truk atas nama ayah saya yang sudah meninggal dunia atau atas nama kakek saya yang sudah meninggal dunia. Itu menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh, sah, jelas ya, tidak melanggar syariat. Demikian juga wal udhiyah. Apa itu udhiyah? Nah, penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban. Kurban itu kan begini, kalau pahala kurban. Kalau misalnya saya di rumah itu tentu saya punya istri dan punya anak, gitu ya, yang hidup satu rumah dengan saya. Sudah. Nah, tatkala salah satu dari anggota keluarga itu menyembelih korban, itu cukup untuk, maksudnya pahalanya cukup untuk mengcover satu keluarga. Jadi kalau misalnya saya menyembelih hewan korban, maka secara fikih istri saya di tahun itu tidak perlu mengeluarkan korban juga, anak saya tidak perlu juga selagi hidup bersama saya, kecuali kalau anak saya sudah berkeluarga dan misalnya pindah rumah, maka dia dengan anak dan istrinya gitu ya. Tapi kalau masih ikut saya, maka cukuplah saya sendiri yang mengeluarkan korban, ya korban terserah, mau kambing, mau sapi, mau onta, ini jenisnya terserah. Tapi walaupun saya tidak berniat untuk satu keluarga, ya, maka satu keluarga itu sama saja dengan berkorban, sama dengan saya. Demikian juga kalau tahun itu kebetulan, ya karena nasib misalnya ya, saya tidak punya uang, tiba-tiba istri saya mendapatkan rezeki. Loh gimana? Ya mungkin saja kan dari harta waris, kan bisa ya, yang saya sebagai suaminya tidak punya hak. Maka istri saya menyembelih korban, itu saya sebagai suami juga dapat pahalanya. Bagaimana kalau misalnya saya dan istri saya kebetulan tahun itu tidak punya duit, lah anak saya ini ikut serumah dengan saya, kebetulan anak saya ini mendapatkan rezeki, mungkin dapat hadiah barangkali, kemudian dibelikan kambing korban disembelih, maka baik saya maupun istri saya, termasuk juga anak saya menyembelih dan adik-adiknya misalnya, itu mendapatkan pahala yang sama. Karena apa? Satu hewan korban mencakup atau bisa menyelamatkan, mencakup satu keluarga. Jelas ya? Gimana sekarang kalau ayah saya sudah wafat, sedangkan ayah saya misalnya ini belum pernah melaksanakan sunnah korban, kemudian saya beli kambing, sudah ya, saya beli kambing, saya serahkan kepada panitia penyembelihan kambing atas nama ayah saya, jelas. Nah itu kan bukan untuk saya dan keluarga kan, tapi atas nama ayah saya. Maka menurut sebagian ulama, ayah saya mendapatkan pahala sebagaimana pahala seorang yang menyembelih korban, dan saya dengan keluarga saya pun mendapatkan pahala yang sama dengan ayah saya. Karena Allah SWT itu maha bijaksana, maha dermawan, tidak pelit untuk membagi pahala itu, tidak pelit ya. Sama dengan haji tadi, kalau saya niat badal haji untuk kakek saya, maka pahala dari amalan haji saya tahun itu ya, itu akan dimiliki oleh kakek saya, jelas ya.
tapi Allah juga memberi pahala kepada saya yang telah mengikhlaskan, bahkan berangkat, bahkan biaya ya dah, sampai ke tanah suci, maka saya pun mendapatkan pahala yang sama dengan kakek saya. Itulah keistimewaannya apa? Bersedekah atau mengirimkan pahala bagi siapa? Bagi orang lain, khususnya adalah mayyit. Begitu ya. Jadi jangan pelit-pelit kalau kita ini ingin apa? Mengirim pahala bagi mayit. Wal umrati, demikian juga dengan umroh. Wa qiraatil Quran, demikian juga dengan amalan sunnah membaca Al-Quran, dan tentunya juga doa-doa, atau mungkin kalau kita sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah demikian juga dengan tahlilan ya, yang pahalanya ditujukan untuk mayyit. Itu cara perhitungannya seperti tadi. Wala syakka annahu yadkhulu fihi al-adhkaru min tahlilin wa takbirin wa salatin wa salamin ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ragu bahwasannya masuk dalam kategori ibadah-ibadah yang pahalanya bisa dikirimkan untuk mayit itu adalah termasuk al-azkar, zikir-zikir, min tahlilin, dari ucapan tahlil yaitu la ilaha illallah, wa takbirin, atau bacaan takbir Allahu Akbar, tentunya wa tahmid, bacaan alhamdulillah, wal istighfar, bacaan apa? Astaghfirullah, wa hauqalah, apa? Bacaan la haula wala quwata illa billah, demikian dan seterusnya. Kemudian dilanjut wa sholatin wa salamin, demikian juga membaca sholawat dan salam untuk siapa? Ala sayyidina Muhammadin, yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahia, maka semua itu, kulluha, semuanya maksudnya, a'malun sholihatun, adalah termasuk amal-amal soleh, yuthabu alaiha al-amilu biha, maka akan diberi pahalalah siapa saja yang mengamalkan itu. Mengamalkan apa? Haji, umroh, apa tadi, sedekah, nyembelih korban gitu ya, baca Al-Quran, baca tahlil, baca takbir, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan zikir-zikir yang lainnya. Ini yang mengamalkan dapat pahala. Wa idza, adapun bila mana, wahaba thawabahu, kok pengamalnya itu menghibahkan, menghadiahkan, mengirimkan thawabahu, pahala apa amalan-amalan tadi itu, lil mayyiti, untuk mayit, apa? Taqabbalallahu minhu, maka Allah akan menerima minhu, dari si amil, zalika, amalan tadi, permintaan tadi, wa ausalahu ilaihi, dan Allah lah yang akan menyampaikan kiriman hadiah pahala itu ilaihi, kepada mayit. Jadi bukan kita yang ngirimkan kepada mayit gitu, bukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya ya, kita mengirim pahala dari amalan kita. Saya permudah di dalam pemahaman ini begini, ibarat kita ini mau menghadiahkan barang, misalnya tas ini, kepada orang yang kita cintai yang ada di Jakarta sana, family misalnya, sudah, dan kita tidak mampu menjangkau ke Jakarta, mungkin karena kita nggak punya kendaraan. Ya, apa solusinya?
Solusinya tas ini dipaket, ya, dipaket dengan alamat yang sempurna kepada saudara kita yang kita tuju yang netep di Jakarta. Paham ya? Nah, tentu dengan perjalanan, kalau ini kan paket manusiawi ya, perjalanan kemungkinan 2-3 hari lagi sampai ke sana, diterima oleh saudara kita. Ya enggak? Memang kita tidak memasrahkan dari tangan kita kepada saudara kita, tidak. Lewat perantara. Dalam bab ini adalah jasa pengantaran barang, ya, jasa paket, ya enggak? Jasa titipan, kilat misalnya. Nah, itu jasa. Jelas ya? Kenapa? Ya, karena kita tidak mampu mencapai atau memegang atau menemui secara langsung saudara kita yang kita tuju. Di mana itu? Di Jakarta. Jelas? Jelas ya? Saya sebut namanya misalnya. Saudara kita yang di Jakarta itu namanya Salim misalnya. Kita mau ngirimkan paket, tidak mampu kita ketemu Pak Salim. Maka metode yang paling mudah adalah mengirimkan paket ini kepada jasa penitipan kilat. Jelas? Baik, itu logikanya begitu ya, atau analoginya begitu. Tatkala kita dengan mayit sudah terbatasi, ada dua ini, terbatasi jarak yang tertutup tanah, walaupun kita ya, yang ada di atas mayit itu dengan mayitnya cuma 2 meter, tapi hakikatnya kita tidak bisa menjangkau kehidupan mayit atau keberadaan mayit yang sudah dikuburkan 2 meter itu. Emangnya ada yang berani? Ada memang? Kan enggak kan? Ya enggak? Kita doa di atas kuburannya. Bahkan kita doa dari sini. Jelas? Kita ini enggak bisa menjangkau, itu satu. Yang kedua, karena alam mayit, alam barzakh dengan alam kita itu berbeda. Saya analogkan, alam kita yang kirim paket, kita sedang berada di Malang, sedangkan saudara kita Pak Salim ada di Jakarta. Itu istilahnya alamnya daerahnya itu lain. Jelas ya? Lah kalau dengan mayat ini alam barzakh, alam barzakh, maka ada keterbatasan bagi kita sebagai orang hidup untuk bertemu, memberikan, menyampaikan, mengirimkan pahala itu. Karena itu kita perlu untuk minta bantuan. Siapa bantuan? Satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu di dalam doa-doa tahlil selalu ada ucapan atau bacaan Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, wa ausil ya, dan sampaikanlah sawaba ma qara'nahu, pahala apa yang kami baca, misalnya minal Quran, minas shalah ala rasul, minat tahlil, minat tahmid, dari semua bacaan itu ila kepada rohnya fulan bin fulan, kan gitu kan yang selalu kita baca. Kita mohon kepada Allah untuk disampaikan. Jelas ya? Disinilah letak bahwa tahlilan itu nanti yang menyampaikan pahala itu bukan kita serahkan begini, serah terima seperti kalau ada serah terima jabatan, serah terima apa itu ya, enggak, tapi kita titipkan kepada Allah, akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu metode caranya warga Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas ya? Jadi jelas sekali. Itu pun sudah ditandaskan seperti itu, sudah jelas seperti itu ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kita andai kata ini berada di atas kuburan, kemudian kita baca Al-Quran, mayit ada 2 meter di bawah kita baca
surat Al-Fatihah misalnya, atau surat apa, Qul huwallahu ahad misalnya, ya, itu pun menurut sebagian ulama dikatakan bacaan kita ini sudah bisa didengarkan oleh mayit, gitu menurut sebagian ulama, dan itu dalilnya kuat juga. Kemudian apa hasilnya? Hasilnya mayit mendengarkan bacaan apa, Al-Quran yang kita baca di kuburan, mau Yasin, mau Hataman misalnya, ya dah, dikatakan Al-Qari wasame, gitu ya, apa, syarikani fil ajr. Al-Qari yang membaca Al-Quran, wasame, dan yang mendengarkan itu, syarikani fil ajr, itu bersyarikat atau apa, kerjasama atau saling mendapatkan fil ajr, yaitu pahala. Contoh begini, kita lebih mudah ya, kalau Ramadan nih, kan ada orang yang tadarusan itu ya, misalnya orang 10, loh orang 10 itu bukan baca bersama-sama, tapi bergantian, ya dah, ada yang menasme kan gitu kan, ya kalau salah dibetulkan, ada yang membaca. Loh, di saat qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran itu ya bertartil, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya al-ayah. Sudah ya? Terus kita yang tidak ikut baca, kita mentasme, melihat, mendengarkan, asalkan kita ini betul-betul apa, mendengarkan, niat mendengarkan itu, bacaan ini barangkali salah atau tidak salah ya, itu kita pun mendapatkan pahala seperti yang membacanya. Jelas ya? Nah itu ya. Nah, berhubung mayit itu, sesungguhnya mayit itu hanya pindah alam, namanya alam roh atau alam barzakh, dan mayit itu mengetahui setiap gerak-gerik keluarganya yang masih hidup. Gerak-gerik ini anak ya, anak yang ziarah ke makam orang tuanya, misalnya orang tuanya sudah meninggal dunia ya, atau mungkin sekarang ini karena ayah dan ibu saya sudah wafat, saya mengajar di masjid Jame ini, apalagi membahas bab ini, beliau itu tersenyum, tahu beliau begitu ya. Ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil yang banyak, insya Allah dalam kitab ini semuanya ada bab seperti itu. Jelas. Maka orang yang baca Quran di dekat makam pekuburan ini tidak sia-sia, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk si mayit. Sudah? Nah, itu pun Ahlussunnah wal Jamaah tetap mengajarkan, warga Ahlussunnah wal Jamaah, kalau engkau habis baca tahlil, engkau habis baca Yasin, kalau mau ditambah baca tabarok misalnya ya, baca surat Waqiah misalnya ya, nah nanti di akhir bacaan itu berdoalah kepada Allah dengan caranya begini, sampai muqaddimah doa ya, maka mengatakan ya Allah, Allahumma, wahai Allah, takobal, terimalah. Ini yang penting, wa ausil, sampaikanlah ya, ausil ini ya, sampaikanlah, maqra'nahu, apa yang kami ucapkan, yang kami baca, minal Qur'anil Karim, dari ayat-ayat Al-Quran, wa minat tahlili, dan dari bacaan tahlil, wa minal istighfari, dan dari bacaan istighfar, dan lain sebagainya. Untuk siapa? Ila ruhi, kepada rohnya fulan bin fulan yang kita tuju ya. Kalau saya misalnya saya kirimkan ila ruhi walidi, untuk rohnya abah saya, siapa? Kiai Haji Basori Alwi, begitu disebutkan namanya. Kan biasa kan tahlilan kita kan begitu kan, sampai ditahlili Pak Fulan bin Fulan, ya nanti ila ruhi Pak Fulan bin Fulan. Kadang-kadang yang meninggal hari ini satu orang, tapi keluarga itu minta
tahlilannya dinamakan sampai 10 orang. Dari siapa? Dari keluarganya yang sudah meninggal dunia, nenek moyangnya, ya kakek moyangnya, kan gitu. Gak apa-apa, asalkan menurut sebagian ulama yang terkuat, kau baca juga, kau berdoa Allahumma taqabbal wa ausil, ya Allah terimalah wa ausil, dan sampaikanlah bacaan ini ila ruhi, kepada roh fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Itu maksudnya, ya. Saya ulangi lagi, wa idza wahaba thawabaha, apabila wahaba si amil atau yang mengerjakan itu wahaba menghadiahkan thawabaha, pahala amalannya itu lil mayyiti, kepada mayit, taqabbalallahu minhu, maka Allah akan menerimanya. Zalika, amalan itu atau kiriman pahala itu, wa ausalahu, lantas Allah lah yang akan ausalahu, menyampaikannya ilaihi, kepada mayit. Wa idza wasala ilaihi, kalau pahalanya itu sudah sampai kepada mayit, intafa'a bihi bifadlillahi wa karamihi wa ihsanih, maka mayit itu intafa'a, bisa mengambil manfaat, bihi, dengan kiriman pahala itu, bifadlillah, karena kedermawanan Allah, wa karamihi, dan kemuliaan Allah, wa ihsanihi, dan kebaikan Allah. Ya, bukan lantaran kita, tapi Allah lah yang memberi pahala kepada mayat tersebut, yang menyampaikan. Jelas ya? Nah, ini begini logikanya, sudah sering saya katakan. Harta, atau saya nggak mengatakan harta, uang lah. Kita bicara zahir ya, nggak bicara sedekah. Uang itu yang kita miliki sekarang, kalau saya membawa uang 100.000, tiba-tiba saya bagikan kepada ini 10 orang, kamu tak kasih 10.000, ya, maka uang saya katakan, kalau saya ditanya sama istri, mana uang 100.000 tadi? Apa saya jawab? Sudah habis. Buat apa? Saya kasihkan ini ya, orang-orang 10, setiap orang 10.000, berarti uangnya habis. Maka kalau istri saya minta uang 100.000, saya katakan saya sudah tidak punya uang lagi, kan begitu kan, karena sudah diberikan kepada orang lain. Jelas ya? Ini zahir. Beda kalau ilmu. Jelas? Sangat beda kalau ilmu. Saya bisa baca surat Al-Fatihah, sebut saja surat Al-Fatihah saya ini fasih, kemudian ada 10 orang minta kepada saya diajari atau diberi ajaran surat Al-Fatihah, ya kan? Saya ajari satu persatu, ayo kamu saya ajari Bismillahirrahmanirrahim sampai fasih. Fasih seperti saya, misalnya anak pertama atau orang pertama, orang kedua saya juga ajari juga sampai fasih seperti saya, sampai 10 orang fasih semua seperti saya. Kira-kira ilmu Fatihah saya itu hilang tiba-tiba karena sudah dibagikan, atau kira-kira tambah lekat ini? Tambah lekat karena tambah diulang-ulang, ya minimal 10 kali. Itulah ilmu, bukan harta, bukan uang. Demikian juga pahala, gitu maksudnya. Ya, pahala itu tidak habis, karena pahala itu bukan uang, bukan benda kasat mata, bukan apa ini, benda-benda yang bisa kita pegang, bukan. Tapi ibarat adalah benda yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat mata. Ya apa pahala? Ilmu itu gimana bentuknya? Bulat kah? Lonjong kah? Bulat besar tak? Nggak bisa. Itu ilmu, ya dah. Nah, demikian juga dengan pahala. Apa bentuk pahala itu? Kotak, segitiga, nggak ada yang tahu, karena bukan benda yang kasat mata. Tapi kalau tas, saya misalnya tas ini mau saya hadiahkan, saya bisa mensifati tasnya apa. Oh, tas saya, misalnya ukurannya saya perkirakan ini
25 kali 40 bisa saya. Warnanya apa? Warnanya coklat, ya, bentuknya seperti kulit, anggap saja ini seperti kulit ular, ya, walaupun tidak asli ini, ya, kulit ular bentuknya. Terus ada resletingnya, saya bisa mensifati karena ada benda, jelas. Tapi kalau pahala ini bukan benda, seperti juga ilmu bukan benda, tidak bisa disifati, jelas ya. Baik, karena itu penyampaian pahala itu tidak bisa diserahkan secara timah secara langsung, tapi lewat perantara. Dalam bab ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Fanaqala Syekh Ibnu Humaid, dan dinukillah oleh Syekh Ibnu Humaid tadi aqwalal a'immati, pendapat-pendapat para imam, min fuqaha'il ahnaf, dari para ahli fikih bermadzhab Hanafi, mithli seperti asy-syaikhi Syekh Burhanuddin, yaitu Syekh Burhanuddin Ali bin Abi Bakrin Al-Marghinani, yaitu Syekh Ali bin Abi Bakr Al-Marghinani fi kitabi, dalam kitabnya Al-Hidayah fi babil haji anil ghairi. Al-Hidayah namanya kitab Hidayah, fi babil haji, di dalam bab haji, anil ghairi, untuk orang lain, yaitu haji badal, gitu ya. Demikian juga ada wasyaikh, dari syekh juga siapa? Syamsuddin, Syekh Samsuddin Abil Abbas Ahmad ibni Ibrahim ibni Abdul Ghani As-Sarwiji fi kitabi, di dalam kitabnya Nafahatin Nasamati, namanya kitab Nafahat An-Nasamat, fi wusuli ihda'i thawab lil amwat, di dalam sampainya hadiah pahala untuk mayit, itu menurut mazhab Hanafi, ya, sampai intinya begitu. Wal Badrul Aini, di dalam kitab Ab-Badrul Aini fi babil haji anil ghairi, dalam bab haji untuk orang lain, min syarhil kanz, dalam kitab syarahnya Al-Kanz. Wabni Abidin, demikian juga Imam Ibnu Abidin fi Raddil Mukhtar ala Durril Mukhtar, ya, yaitu dalam kitab Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar, wa sahibil fatawa al-hindiyah. Kalau punyanya Imam Al-Hindi ini namanya Al-Fatawa, tapi ada karangan Imam Suyuti namanya Al-Hawi lil Fatawi, gitu. Karangan Imam Suyuti ini bukan. Wa sahibil fatawa al-hindiyah, yaitu kitab Sahibul Fatawa al-Hindiyah, di dalam kitabnya Fil Fatawa al-Hindiyah, dalam bab itu al-babir rabi'i asyara, pada bab berapa? 14, fil haji anil ghairi, di dalam bab haji untuk orang lain. Ini nama kitab-kitab dalam mazhab Hanafi, ya. Wa sahibil hindiyati fi bayani ahkamil haji anil ghairi, sama, ini juga kitab. Wa syekh, ini karya Ali Qori, karyanya Imam Ali Qori fi syarhil mansakil mutawassit, ini juga mazhabnya apa tadi? Mazhab Hanafi. Wa naqala, beliau juga menukil aqwala immatil fiqhi al-maliki. Nah, Imam siapa tadi? Ibnu Humaid menukil pendapatnya ulama-ulama dari mazhab Maliki. Wa hufadil mazhabi fil maudu'i, dan penghafal mazhab atau penjaga mazhab Maliki fil maudhu', di dalam tema ini, mithli seperti, atau mithlu boleh juga, mithlu seperti al-imami Ibn Rushdi fi nawazilihi, seperti Imam Ibn Rushdi, Ibn Rushd biasanya, ya, fi nawazilihi, dalam kitab nawazilnya. Wal allama, juga al-allama Asy-Syihab al-Qarafi fil farqi tsani wa sab'ina wal mi'ah, wa Ibnul Haji fil juz'il awal, pada juz pertama, minal madkhal, dalam kitab madkhal. Wa syekh, bukan juga Syekh Abu Zaid Al-Fasi
fi babil haji anil ghair, sama. Wal Hattab fi syar'ihi ala Khalil, ini juga nama kitab dan nama imamnya. Thumma kemudian zakara, beliau Imam Ibnu Humaid menyebutkan dalam kitabnya itu apa? Aqwala, pendapat-pendapat kibari, pembesar-pembesarnya a'immati, ulama-ulama asy-Syafi'iyah, yaitu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Mithlu, seperti, atau boleh mithla, seperti Al-Allamah Asy-Syarbini fi kitabihi As-Siraj Al-Munir atau Sirajul Munir, wan Nawawi, dan Imam Nawawi fi Rawdatit Talibina wa Syarhi Muslim, karena Imam Nawawi ya. Ini Wasyuyuti, Imam Suyuti juga. Imam Suyuti punya kitab tadi saya katakan Al-Hawi lil Fatawi. Wasubki, Imam Subki juga punya. Wabni Salah fil Fatawa, fatanya Ibnu Salah. Wasyekh Abdul Ma'ali Ali ibni Abi Su'ud Asy-Syair Biswaidi fi kitabi Al-Iqdul Thamin fi bayani Masailiddin, nama-nama kitab dan imam-imam di mazhab Syafi'i. Wabnin Nahwi fil Minhaj, juga di dalam kitab Minhaj yang dikarang oleh Imam Ibnu Nahwi. Wa Syekhul Islam Abu Abdullah Al-Qayati fil Rawdah, demikian juga karyanya Syekh Abu Abdullah Al-Qayafi di dalam kitab Rawdah, ada juga pembahasannya di sana. Thumma kemudian Imam Ibnu Humaid menukil apa? Thumma zakara, menyebutkan aqwala, pendapat-pendapat a'immatil Hanabilah, yaitu imam-imam dari mazhab Hambali, lengkap ya. Wa huffati madhabihim, dan penjaga atau ulama-ulamanya, penghafal mazhab mereka ini. Wa batahu biqauli al-Imam Ahmad, beliau Imam Ibnu Humaid menukil dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal sendiri. Al-mayyitu, mayit itu yasilu ilaihi, sampai kepadanya kullu syai'in, segala sesuatu, minal khairi, dari kebaikan, min shadaqatin, dari sedekah, au sholatin, atau sholat, au ghairihi, atau yang lainnya. Ya, ini di dalam pendapat Imam Hambali pun ya, asli Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali sendiri mengatakan sampai mayit itu bisa mengambil manfaat dari amalan-amalan tadi. Ini langsung pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal ya. Yang unik, Syekh Ibnu Taimiyah itu menisbatkan diri kepada mazhab Hambali. Demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mencetuskan mazhab Wahabi, yang sekarang berubah menjadi Salafi. Kalau ditanya, mereka mengatakan mazhab kami dalam fikih adalah mazhab Hambali. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal ya mengatakan sampai pahala itu kepada mayit. Kan kontradiksi jadinya. Baik, saya lanjutkan. Thumma kemudian zakaro, menyebutlah kalamal Muwaffaq Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah fil Mughni, di dalam kitab Mughni, wa huwa tawilun wa nafisun, yaitu pembahasan yang tawil dan nafis, yang sangat bagus. Namanya biasa disebut dengan Ibnu Qudamah, Syekh Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah. Ini mazhabnya Hambali, sangat terkenal beliau ya. Kalau di mazhab Syafi'i punya namanya Imam Nawawi, kalau di mazhab Hambali punya namanya Imam Ibnu Qudamah, begitu. Tsumma qala fil iddati, kemudian disebutkan juga dalam kitab Al-Iddati Syarhil Umdah, Al-Iddah Syarhil Umdah gitu ya. Apa dikatakan? Ini menurut mazhab Hambali. Wa amma adapun qiraatul Qur'ani, bacaan Al-Qur'an, wa ihdai thawabihi lil mayyiti, dan disampaikan pahalanya untuk mayit, fal ijma, maka secara sepakat waqi'un, terjadilah ala fi'lihi, atas pengamalannya itu sudah disepakati dalam mazhab mereka, min ghairi nakirin, tanpa ada yang mengingkari.
Waqad shahhal hadis, dan sungguh telah sahih ada hadis annal mayyita, bahwasanya mayit itu la yu'adzabu, akan disiksa, aku tersiksa bibukai ahli, karena tangisan keluarganya. Wallahu subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akrama, justru lebih mulia dan rasional, masuk akal, min, dari an yasila ilaihi al-uqubata, untuk menyampaikan siksanya kepada mayit, wa yahjubu anhu mathuba, kok dikatakan Allah itu menutup diri dari pahala, ya kan tidak masuk akal ini. Sungguh sangat rasional kalau dikatakan misalnya, kalau Allah mengirimkan siksa atau dosa dari keluarga mayit yang menangis-nangis sejadi-jadinya niyaha kepada mayit, gimana kalau amalan ibadah? Pasti akan lebih menyampaikan, karena Allah SWT itu maha hakim, ya, maha bijaksana. Qultu, aku katakan, kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, wa yadullu ala hadza aidon, yang menunjukkan seperti ini juga qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu nafsun dzulman, tidaklah terbunuh satu nafsu, maksudnya manusia, nyawa, dzulman, karena kezaliman, illa, kecuali kana ala ibni Adam al-awwali, maka pasti atas anak Adam yang pertama, kiflun min damiha, mendapatkan kiriman dosanya. Siapa anak Nabi Adam? Qabil. Dulu saya kasih tahu ya, untuk mengingat-ingat siapa yang membunuh, namanya Qabil. Kenapa kok Qabil? Ya, karena Qabil itu wazannya sama dengan qatil. Ya, qatil menjadi Qabil. Jadi Qabil yang qatil, pembunuh. Adapun yang dibunuh adalah adiknya, namanya Habil. Jelas ya? Li'annahu awwal man sanna al-qatla, karena Qabil lah yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Fa idza kana hadza fil azabi, kalau ini masalah dosa, wal iqabi, dan kiriman siksa, fa fil fadli wa thawabi aula wa ahra, pasti sampainya pahala ya dan kebaikan itu lebih utama dan lebih terjaga, sangat rasional. Jelas ya? Alhamdulillah, bacaan malam hari ini kita sudah menyelesaikan satu bacaan. Mudah-mudahan apa yang saya baca dalam bab ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan pahalanya kita sampaikan kepada orang tua kita, ngaji kita ini ya, kepada orang-orang tua kita ya, kemudian kepada guru-guru kita, terutama kepada pengarang kitab ini, yaitu guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Dan kalau diperkenankan, saya juga mohon kepada keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menghadiahkan juga pahala pengajian pembahasan ini untuk Al-Mukarram ayah saya dan ibu saya yang sedang beliau ada di makam pekuburan. Mudah-mudahan beliau dan semua keluarga kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang sudah mendahului kita, terutama kiai-kiai kita yang ada di Singosari ya, terutama yang dulu mentaksis masjid ini dan pengajian-pengajian, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan pahala kiriman yang kita bacakan pada malam hari ini. Barangkali itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.